Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bersyukur buat kemurahan Tuhan hari ini. Pada hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan. Mari waktu yang Tuhan berikan ini kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat penyembahan kita. Juru selamat ke haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat sepanjang hari Tuhan. Saudara terima kasih. Saat hari ini, mari nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Sepanjang hari Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kau sudah merawat hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, tanpa-Mu Bapa, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami manusia penuh dengan dosa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau datang ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan kami menyatakan Tuhan bahwa Yesus kami adalah juru selamat kami. Itu yang kami percaya sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Selamat terima kasih. Mari kita datang penyembahan sekali lagi. Karena hadapan Tuhan. Walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan.
tepuk tangan kami Bapa. Biarlah ini semua untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Karena Engkau Yesus kami, Juru Selamat hidup kami Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak akan bisa sampai hari ini Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan kami bersyukur setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bukan karena kebaikan kami Tuhan atau kekuatan kami, tapi karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, karunia-Mu atas hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh Engkau pilih pada saat hari ini untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Saat hari ini Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Saudara yang terkasih, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap berdiri ya saudaraku, tetap semangat. Amin. Kita mau angkat tujuan kita. Dia lahir untuk kami. Kita sudah memasuki bulan 12 pada saat hari ini. Kita bersyukur sepanjang hari sudah banyak bulan-bulan yang kita lewati. Kita percaya bukan karena kekuatan kita, amin. Tapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan pilih kita kembali untuk bisa menikmati di bulan 12 ini bersama-sama. Di minggu pertama kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, amin. Kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Dia lahir untuk kami, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Yesus Sang Penebus juru selamat dunia. Amin. Saudara yang terkasih, kita angkat pujian lagi. Kita tetap berdiri dan puji nama Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Sekarang puji syukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya
Biarlah Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Amin. Dan terkasih kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita juga mau memberikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Angkat kembali kita. Engkau lah perisai itu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Engkaulah
Bapa. Terima kasih Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan atas hidup kami Bapa. Dan selalu mengingatkan kami Tuhan, janji Tuhan atas hidup kami Bapa. Kau jadikan Tuhan hati kami seperti hak tanah yang subur Tuhan, agar ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, firman-Mu bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang baik Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Biar pengurapan dari kuasa Roh Kudus-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi bibir mulutnya Tuhan, sehingga Tuhan firman-Mu boleh keluar dari setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Saudara kita kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama amin. Haleluya. Selamat siang, shalom. Halo. Selamat datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Luar biasa ya tim musik kita pada hari ini. Boleh kita begitu bukan pada mereka? Ya, bagi banyak yang malam minggu atau malam Jumat ya berada di luar, keluar kemana ke sini, tapi mereka di sini untuk latihan ya. Jadi terima kasih buat tim musik pada hari ini, memang luar biasa ya. Baiklah, sebelum kita masuk ke persembahan, mari kita berjamaah kudus. Sebelum kita masuk ke jamaah kudus ya, biar aku berikan satu contoh ya. Ada kalanya kita datang ke gereja bukan saja untuk menjadikan sesuatu seperti datang ke gereja ini bukan sesuatu yang seperti datang ke gereja ya, datang panas kasih dari kita. Datang ke gereja karena kita tahu inilah hari di mana Tuhan telah memberkatinya. Hari ini adalah hari di mana Tuhan telah memberkatinya, dan hari ini merupakan juga di mana Tuhan ingin datang dan ketemu kita. Artinya di gereja itu mungkin tidak banyak orang, tapi karena kehadiran Tuhan di situ, kita dapat merasakan ketenangan jiwa kita. Dan pada hari ini saya percaya Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan hadir bersama kita. Amin. Baiklah, mari kita siapkan diri untuk jamaah kudus pada hari ini. Saudara-saudara kita semuanya sudah siapkan air anggur dengan juga disko ya. Oke, mari kita doa saudara. Bapak, kami berterima kasih karena kami bisa datang ke hadirat-Mu Bapak pada hari ini. Kami terima kasih karena diberikan kesempatan ini Bapak. Terima kasih Bapak atas pengorbanan-Mu di atas salib 2000 tahun yang dulu Bapak. Hari ini kami dijadikan orang benar, bukan karena perbuatan kami, tapi karena apa yang telah Bapak telah buat di atas salib. Kami terima kasih Bapak. Bapak, pada hari ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk jamaah kudus bersama dengan kami pada hari ini Bapak. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil rotinya saudara. Demikian juga yang meminum cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati untuk bersama pada hari ini. Mari kita doa ya. Bapak, kami berterima kasih Bapak pada hari ini. Kami datang dan memberikan kembali keberkatan-Mu Bapak. Bapak, kami sadar dan kami tahu bahwa segala yang diberikan kami pada hari ini, segala kami miliki adalah karena kemurahan-Mu Bapak. Bapak, kami ingin mengembalikan apa yang ada kepada-Mu supaya digunakan untuk berkembang kerajaan-Mu Bapak. Kami terima kasih dan kami akan memberikan lebih Bapak, karena kami sadar bahwa kerajaan-Mu memerlukan begitu banyak pekerjaannya. Kami terima kasih Bapak, dan kami berdoakan supaya apa yang kami berikan ini diberkati Bapak, supaya dia menjadi kelimpahan untuk orang-orang yang lain Bapak. Kami terima kasih Bapak, di atas nama Yesus kami doakan. Amin. Persilakan tim layanan. Kita semua tuju tim satu persembahan ya saudaraku. Bulan ini, bulan 12 kita tuju satu persembahan aja. Bulan 1 start baru kita ikuti balik persembahan untuk pembangunan gereja ya.
masih berarti pelayanan. Banyak terima kasih kepada semua. Shalom, selamat datang sekali lagi. Shalom. Banyak muka baru dan muka lama yang tak datang. Terima kasih karena sudah hadir di rumah Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, ada beberapa pengumumannya. Pengumuman pertama adalah acara Natal. Ya, gereja Roh akan ada acara Natal pada tanggal 25 ya saudaraku. Tanggal 25, setengah 7 hingga setengah 10. Jadi makanya pada ada yang saudara yang masih kerja pada hari itu, masih bisa ya. Jadi bus akan tunggu di depan Pasir Indah jam 6. Jam 6 kita akan ada aturan 2 bus. Dan acara gerejanya akan di gereja di ujung kali ya, di gereja besar Roh di ujung kali. Dan juga sesiapa yang ingin datang yang udah pasti datang, sila WA kepada saudara Iin ataupun Kristina ya. Karena kita perlukan tahu berapa orang yang datang supaya kita siapkan makanan, kado. Dan juga pada hari itu ini tahun ada beda dikit. Tahun kemarin kalian dapat baju dan juga kado kan. Di tahun kita tambah lagi ada lagi draw. Ada lagi draw apa? Nanti aku beritahu lah. Tapi pastinya kita lagi draw memang barang yang luar biasa ya. Jadi pastikan kamu datang dan juga bawa teman-teman kamu ya. Dan karena ada SOP kerajaan dari pemerintah, ada limit untuk orang datang ke acara gereja ya. Namun kita harap apapun kita masih ada waktu, kita bisa tambahin ya. Dan makan-makan akan disiapkan pada malam itu juga ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, kawan-kawan kamu ya. Dan siapakah yang akan memberikan khutbah pada malam itu? Bukan saya ya, karena Anda sudah bosan dengan saya akan memanggil pendeta dari luar ya. Siapa pendeta itu nanti pada hari ini kita akan tahu ya. Oke lah, saudara-saudaraku. Nah, perkara kedua, saya percaya tahun kemarin atau sebelum PKP, gereja Roh pernah buat acara ingin membawa semua anak-anak gereja pergi ke GA dan Cameron kalau masih ada yang ingat ya. Karena PKP dan semua apa yang telah berlaku karena COVID ini kita tidak bisa. Karena sekarang udah dibuka ya. Jadi gereja telah memberikan kelulusan untuk kita pergi balik, maksudnya kita kembali membuat aturan untuk pergi ke GA dan Cameron. Nah ini khususnya untuk anak-anak gereja Roh 50 ringgit aja. Ya 50 ringgit aja. 3 hari 2 malam, mesti kita akan pergi ke Cameron Highlands 1 malam dan KL hari keduanya dan kita akan pulang. Nah, saya dapat tahu dari saudara kita belum dipastikan lagi ya bahwa Imlek kalian cuti kan? Aku tidak tahu berapa hari cuti, namun aku berharap kita bisa pergi pada tanggal 2 hingga tanggal 4. Itulah rencana kita. Namun kita akan tunggu informasi lebih lanjut daripada saudara kita di gereja di Kilang Pen. Kalau memang pasti ada cuti, maka aku akan aturkan. Jadi semua dijemput yang mau ke KL, right? Dan cuma 50 ringgit ada, 50 ringgit Malaysia 50. Ini termasuk 3 hari 2 malam, termasuk makan malam, makan pagi dan makan siang. Ya, mengapa begitu murah? Karena memang Tuhan luar biasa. Ya, jadi ini semua adalah khusus untuk anak-anak gereja Roh ya. Oke, jadi itu adalah pengumuman. Dan last kali adalah bagi saudara-saudara yang tidak mempunyai Alkitab, yang maukan Alkitab dan bukan untuk simpan sebagai kenangan di rumah, tapi untuk membacanya. Karena banyak orang suka ambil dan simpan. Ambil simpan, maksud menjadi satu koleksi. Selepas beberapa tahun, nah ini dari pekerja Roh, ini dari pekerja mana, ini dari HKBP gitu kan? Tidak. Kalau ada memang sinus, nah baca firman Tuhan dan kita mempunyai Alkitab. Karena baru ini banyak orang suka pakai HP kan? Saya pun sering pakai HP, tapi ada bedanya dengan membaca firman Tuhan dari buku, dari Alkitab, dan juga dari HP ya. Jadi bagi saudara yang memang tidak ada Alkitab dan ingin mempunyai Alkitab, sila beritahu saya atau seperti pelayanan kami akan siapkan ya. Maka ada pernah juga saudara di Pasir Indah minta dari aku dan aku udah bagi sama dia. Jadi bagi siapa-siapa yang di sini atau teman-teman kamu yang ingin mempunyai Alkitab, yang serius baca firman Tuhan ya, sila beritahu saya dan saya akan berikan Alkitab ya. Dan itulah beberapa pengumuman hari ini. Oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita doa ya. Bapa di surga, kami berterima kasih Bapa, karena kami tahu Bapa hadir bersama dengan kami pada hari ini. Di bulan yang mulia ini Bapa, kami tahu Bapa akan memberkati kami. Segala rencana kami serahkan kepada-Mu Bapa. Hidup kami jadikanlah alat-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu pada hari ini memberkati kami dan membimbing kami dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami datang ke hadirat-Mu Bapa, serahkan hidup kami. Terima kasih Bapa di atas kemurahan-Mu dan di atas kesudian-Mu mengorbankan diri di atas salib dan memberikan kami peluang ini untuk dipanggil anak Kamu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami diberkati dengan segala sesuatu dalam hidup Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita hidup kami Bapa. Kami terima kasih dan doakan di atas nama Yesus. Amin. Jadi ada sukacita nggak datang ke rumah Tuhan hari ini? Ya. Sih, tak begitu kuat suaranya. Sukacita nggak ada di rumah Tuhan hari ini? Sebenarnya ada kalian capek kan datang gereja pagi bangun. Lagipun kalau orang Indonesia patah kena makeup.
Kalau tidak susah ya. Ya, ada kalanya kita perlu tahu kita datang ke gereja bukan karena apa, karena Tuhan. Ya jadi jangan ada kalanya kita berdatang, kita ada teman suruh, ayo ke gereja. Ada teman minta, aku tak ada uang persembahan, aku tak mau ke gereja. Aku nggak ada baju yang cocok, aku tak boleh ke gereja. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak tinggal di semua. Aku tidak tahu di mana di gereja ini ada tulis enggak. Pada itu tapi datang atau kena pakai baju baru enggak. Tuhan itu hati kita. Ya, Tuhan itu hati kita. Jadi bila kita datang ke hadirat Tuhan, datang dengan hati yang ikhlas. Dan biarlah Tuhan yang mengurapi kita. Karena di akhirnya kita ketemu dengan Tuhan. Ya, oke, baiklah. Pada hari ini saya ingin membaca satu. Karena ini bulan Natal ya, bulan Natal. Jadi saya percaya kata-kata ini kita semua tahu kan? Apa kata ini? Immanuel. Immanuel siapa? Allah menyertai kita. Jadi pernah kita pikir dalam hidup kita ya, apakah Allah masih menyertai aku pada saat ini? Kita sering tahu orang-orang Kristen di seluruh dunia tahu kata-kata Immanuel. Ya, Immanuel atau Immanuel dalam bahasa Indonesia adalah di mana Allah menyertai kita. Di mana dalam firman Tuhan di Matius pasal 1 ayat 23 ya, mari kita sama-sama bacakan ayat ini. Lihatlah, seorang perawat akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan dia akan mengambil namanya Immanuel. yang diterima kasih oleh Tuhan bersama dengan kita. Yusuf adalah bapak dunia kepada Yesus ya. Pada saat Yusuf tahu bahwa Maria ibu Yesus mengandungnya tanpa ada apa-apa, maka Yusuf merasakan bahwa dia tidak mau sama Maria. Maka pada malam itu atau pada hari itu Yusuf tentang kepikiran, gimana aku mau lepaskan Maria ini yang udah aku tunang dan aku tidak mau memalukannya. Dan pada saat itu malaikat datang lagi kepada Yusuf. Kalau kita baca pada firman Tuhan Matius pasal 1, kita membacakannya di mana malaikat datang kepada Yusuf dan memberitahunya, anak yang berada di dalam Maria adalah daripada Roh, daripada Tuhan. Dan dia adalah seorang perawan yang akan mengandung dan akan melahirkan anak laki, dan orang akan memanggilnya Immanuel. Dan pada saat itu Yusuf sudah tahu ini adalah mujizat Tuhan. Dan Yusuf kembali menukar pikirannya dan mengambil Maria sebagai istrinya, dan selepas itu kita tahu bahwa Yesus lahir dan semuanya. Mau saudaraku, Yesus datang karena Allah telah berjanji dengan manusia pada awalnya di mana Tuhan akan bersama dengan kita. Dan Tuhan telah bersama dengan kita di awalnya. Hanya karena dosa telah memisahkan kita dengan Tuhan. Betul. Dan karena itu Tuhan beribu-ribu tahun Tuhan menunggu untuk kelahiran anaknya supaya kita bisa kembali kepada perjanjian Tuhan. Nah, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya dan Tuhan tidak pernah tidak menyertai kita. Namun pada saat itu ada banyak kali teman-teman aku ya, dan saudara-saudara ada juga saudara-saudara di sini yang pernah nanya sama aku, apakah aku telah berdosa dan Tuhan tidak menyertai aku? Kita merasakan seperti ini ya. Bila aku baik-baik dengan Tuhan, itu minggu aku baik-baik, aku berdoa, aku baca firman Tuhan, aku datang ke gereja, Tuhan menyertai aku. Tapi tiba-tiba itu minggu aku berdosa, aku telah melakukan sesuatu, Tuhan tidak menyertai aku. Pernahkah kita pikir macam itu? Mungkin ada kali kita pikir gitu ya. Oh, mungkin enggak Tuhan tidak menyertai aku karena aku seorang berdoa, aku sekarang berdosa. Nah, soalan pertama aku pada kamu, Tuhan datang untuk siapa? Tuhan tidak datang untuk orang benar, Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi kalau orang berdosa yang Tuhan datang, mengapa Tuhan tidak menyertai kita? Tapi masalah kita pada hari ini adalah kita tidak menyertai Tuhan. Nah, coba ada beda ya saudara-saudaraku. Tuhan menyertai dengan kita, tapi kita tidak connect dengan Tuhan. Seperti HP ya, aku bilang ya, seperti HP. Kalau kamu tidak charge, dia tidak battery kan, nggak bisa guna kan, sama juga. Tuhan ada di situ, tapi kita tidak connect dengan Dia. Dan karena kita tidak koneksi dengan Dia, maka kita merasakan segala masalah, kita merasakan begitu banyak benda. Namun, apakah firman Tuhan pernah janji dengan kita kalau Tuhan menyertai, hidup kamu akan baik-baik, gampang aja, tak ada masalah? Pernah nggak Tuhan bilang macam itu? Tidak pernah. Namun, banyak orang salah paham atau tidak sadar, bila Tuhan janjikan Dia menyertai kita, Dia akan menyertai kita. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Di Hakim pasal 6 ayat 1-16. Kalau kita lihat dari ayat 11 ke 16 ada di mana? Kemudian datanglah malaikat Tuhan, itu saudara ya. Malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon, terbanting di Ofra, kepunyaan Yos orang Abizel itu. Sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian.
Tapi biar aku bacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Dan mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang percaya kau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ini adalah daripada kisah Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-16. Nah, coba kita lihat balik apa yang berlaku ya. Orang Israel yang telah dituntun oleh Tuhan, manusia seperti biasa, lupa. Dan mereka berpaling kepada Tuhan. Maksudnya, bila mereka masuk ke tanah Midian, mereka mula menyembah Tuhan lain. Mereka menyembah berhala dan mereka lupakan janji mereka dengan Tuhan Israel. Ya, dan apabila mereka, seperti yang saya cakap, mereka telah hilang koneksi dengan Tuhan yang benar, mereka mula berkoneksi dengan syaitan-syaitan yang benda-benda yang tidak wujud ini, maka mereka tidak mendapat berkat dari Tuhan. Selama 7 tahun mereka hidup dalam ketakutan. Orang-orang Israel yang telah menundukkan begitu banyak orang dan telah masuk tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, hidup di dalam ketakutan. Jadi kalau di sini di firman ini kita tahu bahwa Gideon sedang mengiring gandum dalam tempat pemerasan anggur. Tempat orang memeras anggur, dia tengah mengambil gandum. Dan menurut firman ini adalah di waktu di mana tak ada orang. Dia takut karena kalau orang Midian tahu yang dia tengah mengiring gandum, mereka akan ambil dari dia. Hidup orang Israel pada itu adalah ketakutan. Mereka berada dalam ketakutan karena sudah 7 tahun mereka tidak dengar dari Tuhan. Karena mereka tidak berkoneksi dengan Tuhan. Mereka lupakan segala yang telah Tuhan lakukan dan mereka pulang berjalan di jalan mereka sendiri. Dan pada saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Nah, Gideon ini siapa? Daripada suku kaum Manase yang terkecil, dan dialah anak yang paling muda. Maksudnya dia adalah si muda dalam kaum dia, anak terakhir dalam kaum dia. Maksudnya kalau ikut orang Batak ya, itu yang paling lemah kan? Yang paling lemah kan? Jadi dia dengan curi-curi buat kerja dan tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Dan malaikat Tuhan cakap, Tuhan menyertai kau, yang pahlawan yang gagah dan berani. Oh my God. Dia tengah takut di situ dan dia cakap, kamu adalah pahlawan yang berani. Adakah malaikat itu coba mengejek si Gideon? Enggak. Karena malaikat itu tahu kedepannya Gideon ini adalah seorang pahlawan yang akan digunakan oleh Tuhan untuk perkembangan kerajaan Tuhan. Namun pada saat itu Gideon tidak nampak dirinya. Malaikat itu nampak apa yang akan berlaku ke depan, tapi dia cuma nampak apa yang berlakunya di dalam dirinya pada saat itu. Dia sangat takut. Dan apabila dia kepada malaikat, perkara keduanya adalah dia komplain kepada malaikat. Oh, mana hilangnya Tuhan yang telah aku dengar begitu banyak, yang telah membuka laut merah, telah membawakan nenek moyang kita daripada cengkeraman orang Mesir datang ke tanah ini, dan sekarang tak ada apa-apa. Kita diperintah oleh orang Midian, kita dalam ketakutan. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Dia nanya kepada malaikat. Dan akhirnya dia berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, dalam firman ini kita tahu bahwa Gideon sampai akhirnya dia merasakan dirinya tidak pantas, karena dia tahu dia tidak mendengar dari Tuhan, dan dia tahu dia tidak mungkin digunakan oleh Tuhan, dan dia tahu Tuhan tidak mungkin menyertainya pada saat itu. Namun saudara-saudaraku, Tuhan tetap memilih Gideon, karena Tuhan ini menunjukkan kepada dunia dan kepada kita semua bahwa Tuhan bisa menggunakan orang yang tidak begitu biasa menjadi orang yang luar biasa. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita tidak akan menggunakan seseorang yang begitu luar biasa, yang tidak akan menggunakan orang yang besar untuk melakukan kerja. Dia akan menggunakan orang yang biasa seperti kita semua di sini. Jadi berkat pertama yang kita kena sadar pada hari ini adalah Tuhan tidak menjanjikan, penyertaan Tuhan tidak menjanjikan mudah, tapi indah. Tidak pernah mudah perjanjian Tuhan. Adakah Yesus itu mudah mati di atas salib? Kalau kalian pernah tengok movie The Passion of Christ, ya, itulah gambar yang aku rasa yang cukup
dekat dengan penderitaan Yesus sebelum ke salib ya. Nah, di situ kemudian nampak di mana Yesus sebelum pergi ke salib dia dipukul. Dan kamu tahu nggak yang dia pakai itu kan? Depannya ada kaca. Depannya ada kaca supaya bila dipukul dia akan tarikkan dagingnya keluar. Itulah cara mereka memukul pada saat itu, saudara-saudara. Dan pada saat itu dia tidak mudah, sakit kali. Saya percaya itu sakit memang luar biasa. Namun Yesus nampak apa yang akan indah berlaku selepas di atas salib. Yesus tahu janji Bapa di surga di mana selepas pengorbanan di atas salib kita semua bisa pergi ke surga bersama-samanya. Dan janji Tuhan kepada kita pasti akan berhasil. Jadi Tuhan tidak menjanjikannya mudah, tapi indah. Bila Tuhan menyertai kita, memang perkara yang banyak masalah akan berlaku. Kamu rasa kalau jadi Kristen hidup akan enak ya? Percayalah, hidup akan lebih masalah. Kamu tahu kenapa? Pernah sekali seorang pendeta beritahu sama aku, Lopez, kalau kamu tengah melayani Tuhan dan hidup kamu baik-baik aja, lancar-lancar aja kan, maksud kamu bukan melayani Tuhan, kamu sedang melayani setan. Karena apa? Nah begini ceritanya. Dia bilang sama aku, kalau kamu melayani Tuhan, pasti setan tidak akan diam. Betul nggak? Dia akan bagi kamu masalah, bagi kamu badai. Dan dari situlah kamu akan lebih menguatkan iman kamu akan didewasakan dan kamu akan jadi matang dalam Tuhan. Namun kalau kamu rasakan sebenarnya aja, makanya ada masalah dalam pelayanan kamu dengan Tuhan. Ingat itu saudara-saudaraku. Kalau hari ini hidup kamu itu memang lancar tanpa masalah, maka tanyalah kepada diri kamu balik. Apakah aku tengah dalam jalan Tuhan atau aku tengah dalam jalan yang tidak mengikut rencana Tuhan? Pada saat itu pendeta itu memberitahu aku dengan jelas. Bila kamu berjalan dalam Tuhan, jalan itu tidak akan mudah, tapi pastinya akan indah. Firman Tuhan, saudaraku, di Pengkhotbah 3 pasal 3 bagi semua wajah. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Kita tidak akan tahu apakah rencana Tuhan. Orang yang paling pintar di dunia tidak mungkin dapat merencanakannya seperti Tuhan. Tapi yang pastinya dia akan indah. Itu adalah janji Tuhan melalui firman Tuhan. Apabila Tuhan menyertai kita, tidak ada apa yang mustahil. Pasti ada masalah, pasti ada badai, pasti ada begitu banyak beban yang kamu pikul, tapi tetap akhirnya akan jadi indah. Saudara-saudaraku, janji Tuhan bersama dengan kita bukan 1 hari 2 hari, adalah selama-lamanya. Firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 20 ya, menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita hingga akhir zaman. Akhir zaman. Sampai Yesus kembali atau kita kembali kepada dulu. Tuhan menyertai dengan kita sampai akhir zaman. Maksudnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan penyertaan Tuhan pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Itu perkara pertama kita harus sadar, saudara-saudaraku. Dan perkara kedua kita harus sadar, penyertaan Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Apa maksudnya ini? Mari kita firman Tuhan di Amsal pasal 24 ayat 16. Akibat 7 kali orang benar-benar jatuh, namanya kembali. Tapi orang fasik akan roboh dan bencana. Kalau kamu di dalam Tuhan, bila Tuhan menyertai kamu, setiap kali kamu jatuh, kamu bisa bangkit. Kamu jatuh, bisa kamu bangkit. Kalau kamu nanya kepada orang-orang yang berjaya di dunia, orang yang kaya banget, orang yang memang luar biasa kaya ya, kamu nanya dia, bagaimana kamu boleh sukses? Dia akan bilang, bukan berapa kali kamu jatuh, bukan berapa kali kamu bangun. Setiap perkara hidup kamu mungkin akan mengalami masalah. Padahal kamu kerja di kilang 12 jam itu pasti ada masalah kan? Pasti dimarah, supervisor, buat salah, banyak masalah yang kamu hadapi. Namun karena kamu bangkit dan kamu bangun kembali, maka kamu bisa pergi lagi. Itulah bedanya di Amsal pasal 14. Dan juga di Hakim-Hakim pasal 6-14 ya. Kemudian Tuhan memberikan perintah ini kepada Gideon, dengan seluruh kekuatanmu pergilah melepaskan orang Israel dari kekuasaan orang Gideon. Akulah yang mengutusmu. Di sini dalam firman ini ya, apabila mereka datang kepada Gideon, dia tidak mempunyai keyakinan diri ya. Dia rasa aku nggak mungkin, aku nggak bisa. Aku orang yang paling lemah. Kalau kamu nanya sama aku, memang aku minta pantas datang dari Tuhan. Namun pada saat itu dalam pasal 6 ayat 14,
Tuhan memberi perintah kepada Gideon. Dengan seluruh kekuatanmu, mungkin kekuatannya adalah sedikit, tapi itu sudah cukup untuk menewaskan orang-orang Midian. Dan Tuhan yang memutuskannya. Nah, ingat, bila Tuhan memutuskannya, maka kamu ada siapa bersama dengan kamu? Bukan dunia ini, tapi Tuhan yang menciptakan dunia. Bila kamu keluar, bila Tuhan menyertai kamu, maka kamu akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu di depan. Kalau kamu mempunyai masalah keuangan hari ini, maka percayalah karena Tuhan bersama dengan kamu, segala yang kamu hadapi itu pasti akan selesai. Kalau kamu mempunyai masalah kesehatan, maka percayalah akan berlaku kesembuhan, karena yang menyertai kamu ini adalah Allah yang bisa menyembuhkan semua orang. Kamu kenal paham, saudara-saudaraku? Seperti janji kepada Gideon, janji Tuhan kepada kita adalah Dia yang memutuskan kita. Apabila kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kita bukan seorang individu, tapi kita adalah seorang anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Kalau kamu punya masalah, maka Tuhan akan memberitahu kamu caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Adakah kita tidak tahu caranya? Adakah kita cari banyak solusi? Namun Tuhan ada cara yang terbaik. Tuhan akan memberitahu kamu, gunakan cara ini. Caranya gimana? Melalui firman-Nya, melalui hamba Tuhan, melalui doa kamu, dan ada kalanya kamu dikunjungi oleh malaikat. Percayalah, Tuhan bersama dengan kita, dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala-galanya dari hidup kita. Tetapi pada hari ini kita jarang datang dan minta daripada Tuhan. Kita minta kepada semua orang kecuali Tuhan. Kita cari di segala sesuatu, segala sudut, dari HP kita, dari teman-teman kita tidak minta dari Tuhan. Adakah kita tidak sadar bahwa kita mempunyai orang yang pintar di sebelah kita, yaitu Tuhan? Tuhan adalah kekuatan kita, saudara-saudaraku. Dia memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi segalanya di depan. Pernahkah kamu datang ke satu saat di mana kamu merasakan bahwa kamu sudah tidak bisa? Ini udah nggak bisa, aku nggak bisa melalui ini semua dah. Pernahkah kamu sampai di saat itu? Aku tidak tahu ya. Banyak kali dalam hidup aku sampai di saat itu. Banyak kali ingin aku menyerah. Banyak kali ingin aku menyatakan kepada Tuhan, that's it, aku tak mau dah. Namun firman Tuhan sering memberikan aku kekuatan. Adakah hamba Tuhan, apabila aku mendengar kata-kata dari hamba Tuhan yang lain, dari pendeta yang lain, makanya memberikan aku kekuatan. Dan ada lucu ya. Bila kita baik-baik aja kita dengar firman ini. Apabila kita sedih, aku mulai dengar, maka kata-kata itu akan menyatakan kepada aku, kuatkanlah semangat kamu, karena yang bersama kamu bukan siapa tapi Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Bila Dia menyertai, Dia akan memberikan kita kemampuan, saudaraku. Itulah perkara kedua ya. Dan perkara ketiga, apabila Tuhan menyertai, Dia menjamin masalah itu akan diselesaikan. Apabila Tuhan yang menjadi tempat kamu mengandalkan, apabila Tuhan menjadi tempat kamu meminta nasihat, saranan, pasti masalah itu selesai. Betul saudaraku? Amin. Di Hakim-Hakim pasal 6:16, berfirman Tuhan kepadanya, tetapi aku yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul orang Midian itu sampai habis. Coba kamu pikirkan, kalau kamu baca sampai habis Hakim-Hakim pasal 6, Gideon membawa berapa orang kamu tahu nggak? 300 orang. Dan berdepan dengan beribu-ribu tentara Midian. Dan karena Tuhan memberitahunya, engkau akan memukul orang Midian itu sampai habis. Tuhan menambah, Gideon, kamu akan memukul ini orang semua habis. Tak kisah berapa orang di sana. Karena aku berserta dengan kamu. Aku menyertai kamu. Tuhan memberitahu ini karena Tuhan sudah nampak apa yang akan berlaku di depan. Tuhan sudah tahu Gideon ini adalah pahlawan yang cukup baik, cukup bagus. Walaupun pada awalnya dia mempunyai keraguannya, pada awalnya dia komplain ya, sering berkomplain kepada Tuhan, Allah Tuhan, kamu mana, kamu hilang. Tapi Tuhan tahu, apabila Gideon mulai percaya bahwa aku bersamanya, maka dia akan memukul habis orang Midian. Dengan 300 orang, dalam firman ini bila kamu baca ke bawah, kamu nampak bahwa dengan 300 orang dia mengalahkan semua orang Midian, beribu-ribu orang di situ. Dia menjadi seorang pahlawan yang digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang Israel, saudara-saudaraku. Apabila Tuhan yang menjadi tempat kamu mengandalkan, masalah itu bukan saja akan selesai, ia akan indah. Dan dalam waktu kamu menyelesaikan masalah itu, Tuhan akan memberikan kamu kematangan, iman kamu akan naik. Karena pada hari ini masalah dengan kita adalah kita tidak
menyertai Tuhan di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ada berlaku masalah, kita coba cari solusi dengan pemikiran kita, dengan pengalaman kita, atau kita mencari teman-teman kita. Percaya gak saudara? 7 miliar orang di dunia ini tidak mungkin bisa mengatasi Tuhan. Beribu-ribu orang saintis, beribu orang pintar kamu cari, tidak satu pun bisa mengalahkan apa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kamu. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Pernahkah kamu ambil waktu? Kita semua pergi jalan-jalan kan? Di jalan-jalan tengok-tengok kan? Pernahkah kamu ambil satu waktu atau ke depan lagi? Karena kamu ada waktu, juga kamu duduk dan pikirkan. Kita ada Tuhan yang menciptakan segala-galanya di dunia ini. Ada gunung, ada bukit. Begitu luar biasa aturannya. Air di laut, panas naik ke atas jadi awan, turun jadi pada hujan. Betul nggak? Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan. Semuanya ini telah dilakukan begitu luar biasa, betul nggak? Dan pemikiran kita pun tak mungkin buat begitu sempurna. Betul nggak? Atau tidak? Setiap pagi bila kamu bangun, pergi sebelum pergi kerja, pergi keluar atau pergi dating kan, pasti makeup kan? Bila kamu tengok cermin kan, tanya diri kamu, wah luar biasa Tuhan ciptakan aku. Cantik kan? Karena apa? Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Itulah buktinya Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan menyertai kita, Allah menyertai kita. Immanuel, ini bukan kata-kata yang semua satu slogan ya. Ini bukan satu slogan ya. Ini adalah kata-kata janji Tuhan. Tuhan menyertai kita dari awal sampai sekarang. Soalnya adakah kita menyertai Dia? Adakah kita menggabung dengan Dia gabung dengan Dia dalam segala sesuatu dalam hidup kita? Hari ini kita sering diajar untuk mencari solusinya. Kita diajar untuk ke Google, semua jawabannya ada. Namun kita tidak sadar yang menciptakan ini semua adalah Tuhan. Dan orang yang menciptakannya adalah lebih pintar daripada benda-benda itu. Dan ingat satu saudaraku, Tuhan tahu apa yang telah berlaku dan sedang berlaku dan akan berlaku dalam hidup kamu. Karena itulah Tuhan menyatakan bahwa engkau akan memukul kalah habis orang ini itu sampai habis. Tuhan bukan ahli motivasi ya. Tuhan bukan datang ke atas bagi motivasi kamu bisa, tidak. Tuhan datang memberitahu kamu, inilah yang akan kamu lakukan karena aku menyertai engkau. Tuhan memberitahu Gideon, bukan karena kamu ya, karena aku menyertai engkau. Engkau akan mengalahkan mereka semua. Dan Tuhan, bila Tuhan berfirman, itulah janjinya. Dan janji itu adalah hutang Tuhan kepada kita. Tuhan telah berjanji akan menyertai kamu dalam segala sesuatu dalam hidup kamu. Namun pada hari ini, adakah kita membenarkan Tuhan menyertai kita? Apakah kita datang ke hadirannya? Tuhan, ini masalah aku serahkan kepada kamu. Tuhan, inilah yang ingin aku dalam hidup. Ini yang aku ingin aku lakukan dalam hidup. Maka aku serahkan kepada kamu. Berikanlah rencana yang terbaik. Ingat, Tuhan pasti jawab doa kamu. Walau apapun doa kamu, Tuhan pasti jawab. Cumanya dengan waktunya, dengan caranya. Betul nggak? Masalah kita hilang iman kita dengan Tuhan. Seperti Gideon ya, kita tahu dari awal firman itu ya. Kita baca sana. Kalau kita tengok balik kepada firman ini ya, jika Tuhan memberitakan, mengapa semuanya ini menimpa kami? Manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Seperti Gideon, kita menjadi seperti Gideon lah. Bila masalah datang, kita pernah menanya kepada Tuhan, mana semuanya Tuhan? Bapak aku cakap, Tuhan ini, Tuhan kamu ini, Tuhan yang luar biasa. Aku pernah dengar bapak aku bilang yang Tuhan telah melakukan sesuatu dalam hidup dia. Tuhan telah melakukan mujizat dalam hidup dia. Aku pernah dengar kesaksian di mana orang yang buta telah bisa melihat, orang yang peka bisa dengar, orang bisu bisa bercakap. Karena kamu luar biasa Tuhan, tapi aku telah apa-apa dalam hidup aku. Gideon adalah seperti kita. Kita lupa bersyukur, bersyukur. Ada pernah sekali seorang jemaat kerja ya datang jumpa dengan aku dan menyatakan bahwa dia punya masalah untuk tidur, masalah tidur. Mengapa dia punya masalah tidur? Karena dia kepikiran terus, ya. Pernah tak punya masalah tidur? Jangan karena masalah tidur karena malam tengok sinetron ya, bukan karena tengok sinetron Korea ya, tapi karena mungkin kepikiran kamu, betul nggak? Karena kita ada masalah itu, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah adik-beradik, mungkin masalah ibu bapak kamu yang sakit, tak kisah apa masalah kamu kepikiran terus, betul nggak? Dan karena itu kamu tak bisa tidur. Jadi makanya dia nanya sama aku, Bapak, apakah solusi untuknya? Jadi
Aku beritahu dia, boleh kamu buat 3 benda? Perkara pertama, setiap hari tuliskan paling kurang 3 perkara yang kamu bersyukur. Mengapa 3 perkara yang paling bersyukur? Selalunya perkara yang paling penting kamu bersyukur kamu masih hidup. Betul nggak? Perkara kedua, kamu masih bisa makan, masih sehat. Betul nggak? Nah, perkara ketiga selalunya adalah apa? Kamu masih punya teman-teman, masih ada kawan, ada keluarga yang masih ngasih makan. Jadi tuliskan 3 perkara yang kamu bersyukur. Kamu kena buat itu pertama. Keduanya, tuliskan 3 perkara yang mengganggu pikiran kamu. Oke? Tuliskan 3 perkara yang mengganggu pikiran kamu pada saat itu. Nah, perkara ketiga, tuliskan 3 perkara yang kamu ingin dalam hidup kamu. Oke? 3 benda, 3. Betul? Perkara yang kamu syukur, kamu letakkan di bawah bantal kamu. Masalah kamu pada saat ini, masukkan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kamu. Oke? Dan apa yang kamu maukan dalam hidup kamu, letakkan di dalam cermin kamu, di atas cermin kamu. Bila kamu rasakan yang kamu tak bisa tidur, ambil keluar kertas yang bersyukur itu dan tengoklah balik. Oh Tuhan, aku bersyukur karena aku masih hidup. Betul kan? Berapa kawan kamu yang tak ada di sini? Berapa teman kamu yang kamu kenal sudah tak ada dalam dunia ini? Berapa saudara yang kamu kenal sudah hilangan kaki dan tangan? Berapa orang yang kamu kenal tengah dalam hospital, tengah sakit? Jadi kamu bersyukur kan? Jadi bila kamu tidur, pikir terus, angkat keluar, pasal di bawah kaki, betul kan? Angkat keluar, bersyukur. Bila kamu rasakan masalah kamu kan, baca firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan maka itu kan betul kan? Dibaca firman Tuhan, karena janji Tuhan akan memberikan kamu kekuatan. Janji Tuhan akan melihatkan bahwa Tuhan menyertai kamu dalam masalah ini. Dan apa yang kamu pingin dapatkan ke depan, mobil, uang, kalau saya ikhlas mau nikah, tapi tak apa. Tapi apapun yang kamu inginkan dalam hidup, letakkan di atas cermin. Supaya setiap kali kamu tengok diri kamu beritahu diri kamu, gila aku bisa lakukan. Kamu rasa lucu kan? Lucu nggak mereka? Mari kita tunjuk sesuatu ya. Ini dompet aku ya. Ini uang, ini bukan uang asli ya. Ini bukan uang asli ya. Ini uang kayak macam motivasi lah, 1 juta US. 1 juta US ya. Ini uang aku beli di US beberapa tahun lalu waktu ke US. Ini sebenarnya motivasi aku. Aku simpan dalam dompet aku. Karena aku seorang jutawan, aku percaya. Oke? Dan di rumah aku, tebak aku tengok muka aku cermin kan, ada satu aku letak di situ. Jadi aku beritahu diri aku, satu hari aku akan jadi jutawan yang memiliki 1 juta US dan saya akan menggunakannya untuk kerajaan Tuhan. Janji saya dengan Tuhan senang. Setiap uang yang saya untung, setiap uang yang saya dapat, separuhnya untuk kerajaan Tuhan, separuhnya untuk diri aku. Jadi aku memberi aku motivasi, inilah yang aku mau ke depan, 1 juta USD atau lebih kurang 4,3 juta Malaysia. Ya, jadi itu aku simpan dalam dompet aku. Jadi setiap kali aku ada duit, aku tengok ini ada 1 juta USD. Walaupun dia bukan benar ya. Nah, itu aku motivasi aku. Setiap kali aku tengok cermin, ada 1 juta USD di situ. Karena apa? Karena aku percaya, aku perlu jadi kaya supaya aku bisa memberkati orang lain. Aku perlu menjadi kaya supaya aku memberkati semua saudara-saudara yang aku kenal. Aku perlu menjadi kaya supaya aku bisa memberi makan pada 1 juta orang. Kalau bagi kalian ada nomor WA saya ya, tengok WA aku ada di situ tulis. Impian aku ada dalam 5 tahun aku mau memberkati 1 juta orang dengan makan 1 kali di 1 hari. Karena itu aku suka bagi makan. Dan karena itu juga aku gendut. Karena aku suka makan. Ya, kenapa? Itu impian aku. Karena bagi aku, berapa banyak duit kamu ada, kamu gak bisa bawa ke surga. Ya, kamu gak bisa bawa. Kita datang di 0, kita akan pulang dengan 0. Jadi dalam tengah-tengah ini, apa yang ingin aku lakukan? Jadi carilah impian kamu dan percaya Tuhan menyertai kamu. Pada hari ini, saudara-saudaraku, di bulan yang begitu berkah ini, ya, bulan Natal ini ya, aku mau percaya satu benda. Ini adalah permulaan hidup kamu, di mana kamu percaya dan kamu tahu Tuhan menyertai kamu dengan benar. Mengapa aku bilang benar? Karena selama ini, sebelum ini, begitu banyak masalah berlaku dalam hidup kamu. Mungkin ada masalah keuangan. Karena waktu COVID ini memang banyak orang masalah keuangan, betul tak? Mungkin keluarga kita di Medan tidak mempunyai keuangan, kita perlu hantar keuangan kepada mereka, betul tak? Mungkin kita mempunyai masalah sakit, mungkin ada kena COVID, sakit, betul tak? Atau mungkin sakit gigi, ya sampai sakit. Ini semua karena apa? Ada kalanya Tuhan mau kita sadar bahwa baliklah kepada aku anak, ambillah kekuatan dari aku, datanglah ke hadiratku, karena aku mau memberkati kamu.
Jadi pada hari ini, pada bulan ini, saya ingin memberikan satu ujian dan cabaran kepada kamu semua. Ambillah satu impian kamu, yang dimana bila impian ini terjadi, maka kamu tahu ini cuma Tuhan bisa lakukannya. Ya, ada orang sering bagi saya, bahwa Bapak ini impian memang besar kali ya. Aku bilang, kalau udah mau mimpi besar, kamu mau mimpi kecil. Betul tak? Kalau kamu udah waktu, kalau Tuhan datang ke hadirat kamu yang ada, Tuhan tanya, apa yang kamu mau ada? Kamu minta apa? Nasi goreng Pak. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Bila Tuhan datang depan kamu dan tanya, apa yang kamu mau? Kamu istilahnya sesuatu yang luar biasa. Betul tak? Seperti Salomo, Tuhan datang tanya dia, apa yang kamu mau Salomo? Salomo cakap, aku mau hikmah. Maka Tuhan memberikan dia segala-galanya, emas semua diberikannya. Karena apa? Dia meminta sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sama juga, kalau Tuhan datang ke hadirat kamu, Tuhan minta sama kamu, apa yang kamu mau? Maka pikirkan itu dan tuliskan itu. Dan percayalah, 12 bulan ke depan, pasti Tuhan menyertai kamu. Dan percayalah Tuhan menyertai kamu ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu mau itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang di luar daripada pikiran Tuhan. Tuhan tidak minta ini aku tidak tahu, tak mungkin. Tuhan sudah tahu apa yang kamu akan minta dan Tuhan tahu apa yang dia mau beri kepada kamu. Tapi pastinya apa yang kamu minta itu pasti dalam rencana Tuhan. Jadi sekarang buatlah itu. Karena ini bulan-bulan yang besar yang luar biasa ya. Bulannya di mana Yesus telah lahir di dunia ini. Di mana janji Tuhan menjadi manusia. Dan bulan ini juga bulan Tuhan akan memberkati kita, aku percaya. Amin. Dan karena itu juga aku memberi cabaran yang menjaga kamu semua. Tulislah sesuatu yang besar kali. Satu impian kamu yang besar. Dan beritahu Tuhan, Tuhan aku mau capai ini Tuhan. Dan buatlah seperti yang aku nyatakan. 3 perkara yang kamu bersyukur, 3 perkara yang membuatkan kamu sakit, atau 3 perkara yang membuatkan kamu pedih setiap hari, dan 3 perkara yang kamu ingin lakukan ke depan. Simpan di tempat yang suruh kamu simpan dan lakukan ini. Percayalah, hidup kamu akan berubah karena kamu tahu Tuhan menyertai kamu di dalam segala sesuatu saudara-saudara. Immanuel, Tuhan menyertai kita dan tahu bahwa Tuhan apabila Tuhan menyertai, Dia tidak menjanjikan mudah, tapi Dia menjanjikan indah. Dia menjanjikan akan memberikan kita kemampuan untuk melalui ini semua. Dan juga Tuhan, bila Tuhan menyertai, masalah itu pasti selesai. Nah, mengapa aku menyatakan masalah itu pasti selesai ya? Artinya kita selesai, tak selesai. Kita ingat selesai, tapi tak selesai. Betul nggak? Tapi bila Tuhan adalah tempat kamu mengandalkan, apabila Tuhan adalah guru kamu, cikgu kamu, maka itu pasti selesai. Walau apa masalah. Kalau ada perlukan kesembuhan, pasti dia sembuh. Kalau perlukan keuangan, pasti kamu akan diberikan kelimpahan. Karena siapa yang belakang kamu? Tuhan. Tuhan pasti akan menyelesaikan segala-galanya. Dia tidak mungkin begitu separuh selesai, separuh tak selesai, tidak. Namun pada saat ini untuk mendapatkan ini semua, kamu kena percaya dengan waktu Tuhan dan percaya dengan cara Tuhan. Kamu kena percaya itu saudara-saudara. Begitu banyak dalam hidup aku berlaku. Ada kalanya aku kaget. Tuhan begitu baik dalam hidup aku. Ada kalanya aku begitu, apa dia bilang ya? Begitu bersyukur ya. Karena apa? Aku ingat kembali waktu-waktu aku dengan Tuhan. Hari pertama aku menerima Yesus. Bagi saya yang tidak tahu, aku menjadi Kristen pada umur 18 tahun ya. Aku bukan Kristen di lahir macam kalian ya. Kebanyakan kalian jadi Kristen kenapa? Bapak Kristen, mama Kristen, aku Kristen lah. Aku tidak. Aku menjadi Kristen karena diri aku. Dari kecil aku tidak percaya kepada Tuhan. Karena bagi aku dari kecil, bapak aku adalah Katolik, mama aku adalah Hindu. Ya, kan bagi yang tak tahu Hindu itu adalah Tuhan India yang mempunyai banyak tangan. Ya, jadi dari kecil aku tidak tahu mana satu Tuhan yang benar. Jadi aku pergi ke Katolik, aku pergi ke gereja, aku pergi ke Hindu, ke kuil Hindu. Aku tidak mendapat apa-apa. Yang aku dapat adalah ketakutan. Karena aku pergi kuil Hindu dia bawa pisau. Gitu. Jadi aku takut. Udah kecil aku jadi takut. Jadi aku tidak percaya Tuhan. Jadi selama beberapa tahun aku tidak percaya sampai satu hari. Satu hari aku butuh satu bantuan ya. Oke. Gini ceritanya. Aku jadi pramuka. Kamu tahu pramuka kan? Mengangkat pramuka ya. Jadi pada saat itu aku perlu duit untuk pergi ke camp, pergi ke acara pramuka. Aku perlu 20 ringgit. Saudara tuh 30 tahun dulu 20 ringgit itu besar ya. Ini sekarang 20 ringgit macam tak ada. Dulu 20 ringgit itu memang besar kali. Untuk anak sekolah macam saya itu memang besar. Jadi rumah aku di sini bagian tahu rumah aku ya, rumah mama aku ya. Aku di rumah dan aku cakap, kalau ini duit daripada Tuhan, aku mau ini duit. Karena bapak aku sudah mau bagi aku ya. Jadi aku bilang sama Tuhan, kalau ini duit daripada Tuhan, aku mau duit. Tapi memang tak dapat ya. Malaikat tak muncul di depan rumah. Jadi dari rumah aku jalan keluar.
Jalan keluar, kamu tahu gak rumah catering sebelahnya ada tempat telepon? Kamu tidak tahu ya? Kalian semua ini adalah anak-anak yang cukup bertua. Waktu kita tak ada HP. Kita pergi ke tempat telepon, letak shilling, call. Tak pernah tengok ya? Maksudnya kalian semua masih muda lagi, aku udah tua maksudnya. Dekat rumah catering, sebelahnya, kamu nampak ada 3 tiang kan? Itulah telepon. Dimana kamu ambil shilling, masuk dan call orang. Aku dari rumah aku jalan ke sana. Aku mau call kepada ketua pramuka aku dan beritahu dia, aku nggak bisa pergi karena aku tak ada duit, karena kena bayar 20 ribu iuran ya. Aku sampai ke depan sana, kamu tahu apa yang berlaku? Aku terjumpa duit di bawah. Serius. Aku terjumpa duit 10 ringgit. 10 ringgit dulu sampai sekarang ada warna merah. Ya? Aku terjumpa duit. Aku ambil duit itu, ada 30 ringgit sana. Serius. Ada 30 ringgit. 20 ringgit untuk bayar kemah dan 10 ringgit aku bisa pakai untuk diri aku sendiri. Tapi di situ aku tunggu, mungkin tak orang yang hilang datang cari kan? Nah ada. Jadi aku telepon kepada ketua pramuka aku bilang aku sudah tak pakai. Aku ada duit. Nah, umur 13 tahun aku sadar bahwa dunia ini ada Tuhan. Kenapa? Aku doa dan aku dapat. Namun Tuhan yang mana satu. Begitu banyak orang mengaku dirinya Tuhan, betul nggak? Ada macam-macam Tuhan dalam dunia ini. Ada Tuhan yang banyak tangan, betul. Ada Tuhan yang begitu macam-macam ada. Jadi aku mulai mencari siapa Tuhan benar. Umur 18. Umur waktunya kamu mulai cari pacar kan? Nah. Kalian semua sekarang pacar ini senang. Pergi Facebook, TikTok cari satu, betul. Ngomong-ngomong dating, dulu mana ada ini semua saudaraku? Tak ada. Dulu HP kami, kamu pernah tengok HP yang bisa macam ini, boleh pukul orang, kan? Itu waktu aku semuda, ya. Jadi pada saat itu, aku kenal seorang cewek. Dia suka cowok yang suka main gitar. Dan aku belajar gitar. Aku belajar gitar dekat depan sini. Hari pertama aku duduk sana, dan cipu yang mengajar itu adalah seorang Kristen. Dia tinggal depan sini aja, ya. Dia ada bapak Kristen itu, maksudnya dia membawa aku menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia nanya aku soal pertama, nama kamu ini pelik, kamu ini Hindu gak bang? Nah, aku Kristen. Aku sering beritahu orang aku Kristen, kenapa gampang. Pada saat itu, orang tanya kamu, kalau aku bilang Hindu dan Kristen, aku bilang Kristen. Nah, jadi semua tanya, aku Kristen, isi orang Kristen. Tapi aku tak pernah kerja. Dia nanya sama aku soal itu, kamu Kristen ya? Jadi kamu tahu nggak lagu Amazing Grace? Kalian tahu Amazing Grace? Amazing Grace, how sweet the sound. Kamu tahu apa? Kamu tak tahu kamu dia Kristen? Lagu pertama aku belajar pada saat itu adalah Amazing Grace, G chord. Ya? Pada saat itu dia nanya aku, mau nggak kamu ikut aku pergi ke acara makan-makan? Wah, itu aku yang suka. Ya udah aku bilang boleh. Jadi mereka buat kumpul-kumpul di rumah untuk doa. Aku masih ingat lagi dekat dengan rumah catering juga itu rumahnya ya. Jadi pada saat itu aku pergi ke rumah itu semua orang berkumpul dan 15 orang berkumpul. Aku yang paling muda. Semuanya adalah angka-angka anti semua. Mereka duduk, aku seorang muda di situ, banyak makanan di situ. Yang fokusnya aku di mana? Makanan. Jadi waktu aku di situ, aku nampak mereka ini mulai berdoa. Mereka berdoa, nyanyi lagu. Happy kan nyanyi lagu kan? Nyanyi lagu dan lagu yang dari perantara adalah puji dan syukur. Ya, pada saat itu juga aku dapat mereka berdoa semua. Luar biasa ya orang Kristen ini ya. Bagus ya nyanyi lagu, orang makan-makan. Aku suka. Hari itu aku diminta ke gereja. Jadi aku ke gereja aku di Hama. Ya, gereja itu bukan gereja Allah yang kalian pergi di Indonesia ya, di gereja lain. Aku pergi gereja itu, aku pergi gereja dan aku sadar gereja aku pada saat itu menolong orang-orang miskin. Mereka mempunyai satu rumah orang tua, masuk orang tua yang sakit dan mereka jaga gratis. Ada lagi rumah dipanggil rumah kesayangan anak-anak cacat. Kamu tahu anak-anak cacat kan? Yang mempunyai apa yang di sini dipanggil anak-anak orang special child ya. Anak cacat masih jadi aku. Mereka mempunyai satu rumah dipanggil rumah kesayangan. Mereka menjaga anak-anak seperti itu. Wah, kok menjadi begitu? Apa ya? Tersentuh hati aku. Wah, orang Kristen ini bagus ya. Mereka bukan datang untuk hanya buat sesuatu, mereka melakukan yang untuk manusia yang lain. Maka pada hari itu aku mulai mendekatkan diri untuk lebih mengetahui tentang Yesus Kristus. Aku berbaptis saya. Aku baptis umur 21 tahun. 3 tahun. 3 tahun aku ambil baca firman Tuhan. Aku baca Alkitab.
Ya, aku baca firman Tuhan. Dan aku juga belajar tentang agama-agama lain, termasuk Muslim, Hindu. Lepas 3 tahun, waktu aku udah baptis, aku masih ingat pendeta gereja aku itu tanya aku, wah, kamu habis 3 tahun untuk baptis ya? Aku bilang, ya pastor, kenapa? Aku mau pastikan, bila aku menjadi Kristen, itulah satu-satunya tempat yang aku mati sebagai Kristen. Aku tidak mau semuanya tukar. Kenapa? Iman aku jadi turun. 3 tahun aku mengambil waktu untuk mendalami tentang Kristen. Salah-salah sepanjang dari hari pertama aku menerima Yesus umur 18 tahun sehingga hari ini aku umur 42 tahun. Mau 24 bulan, 42 tahun. Lagi beberapa bulan lagi 43 tahun ya. Selama hampir 25 tahun saya bersama dengan Tuhan. Begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup aku sampai aku bisa tulis buku satu hari. Percaya aku tulis buku. Namun Tuhan sering menunjukkan kepada aku. Pada saat aku begitu sedih, pada saat aku ingin menyerah, Tuhan tunjukkan pada aku saat-saat Dia di mana mendukung aku. Tuhan menuntun aku, Tuhan menyelamatkan aku dari sesuatu masalah. Ya, pernah berlaku begitu banyak. Yang aku di sini memang terlalu banyak, aku nggak bisa ya. Tapi yang pastinya satu saudara-saudaraku. Kalau hari ini kamu rasa Tuhan tidak menyertai kamu rasakan bahwa begitu banyak masalah membuatkan aku begitu sedih, begitu stres ya. Ingatkan kembali pada saat Tuhan bersama dengan kamu, saat Tuhan menyelamatkan kamu, dan saat Tuhan mendukung kamu keluar dari masalah itu. Kalau Tuhan bisa melakukan itu, Tuhan juga bisa melakukan itu. Dan kalau kamu rasa masalah kamu terlalu besar, maka lihatlah pada keindahan dunia ini dan tengoklah, inilah Tuhan yang kamu percaya, Tuhan yang telah menciptakan ini semua. Inilah Tuhan yang luar biasa kita percaya sama pada Tuhan. Dan masih lagi tidak boleh, maka kembalikan kepada firman Tuhan dan bacalah dan tahulah bahwa sepanjang daripada Tuhan, daripada firman Tuhan dari awal sampai akhir, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan pasti mendukung mereka. Walaupun laut merah yang mereka hadapi, Tuhan membuka laut merah. Walaupun beribu-ribu orang tentera musuh yang dihadapi, Tuhan bisa memberi mereka kemenangan karena Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudaraku, pada hari ini saya percaya, saya percaya pada hari ini kita berada di sini bukan karena Tuhan mengizinkan kita di sini. Kita datang ke hadirat Tuhan karena kita tahu kita tidak bisa, tapi Tuhan kita bisa. Kita tahu kita adalah orang yang biasa, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Maka pada bulan yang mulia ini, saya berharap saudara-saudara akan datang ke hadirat Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibuka. Itulah janji Tuhan. Walau apa saja masalah kamu, saudara-saudara, mari kita berdiri, saudara. Pada saat ini, saya percaya Tuhan ingin berbicara dengan seseorang di sini. Dan Tuhan ingin menyatakan bahwa, anak, aku bersama dengan kamu. Panggillah aku untuk masalah kamu ini. Datanglah kepada hadiratku, dan aku akan membebaskan kamu dari masalah ini. Tuhan ingin berbicara dengan kita, karena pada bulan ini Tuhan telah menunjukkan bahwa firman-Nya menjadi manusia, saudaraku. Pada bulan ini juga di mana Yesus sudah datang ke dunia ini menjadi juru selamat kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita karena Dia sayang dengan kita. Karena kasih karunia-Nya tidak ada batasnya. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Dan Tuhan ingin kita menjadi alatnya di dunia ini. Maka pada hari ini, saudaraku, bukalah hati kamu. Terimalah doa ini daripada Tuhan. Terimalah berkat ini daripada Tuhan. Bapak, kami berterima kasih, Bapak. Dan di sini kami datang dengan hati yang terbuka. Karena kami tahu Bapak bersama dengan kami. Bapak menyertai kami. Immanuel. Bapak, kami berterima kasih di atas pengorbanan-Mu di atas salib. Kami berterima kasih Bapak telah memberikan kami kesembuhan. Bapak telah menyelamatkan kami daripada berbagai masalah, Bapak. Bapak, ada kalanya kami lupa. Ada kalanya kami meninggalkan jalan-Mu, Bapak. Tapi pada hari ini, Bapak, kami datang ke hadirat-Mu, Bapak. Sekali lagi, karena kami tahu kasih-Mu besar, Bapak.
Bapa setia dan Bapa pasti akan mengangkat janji kamu, Bapa. Bapa, terimalah kami kembali, Bapa. Berikanlah kami kekuatan, Bapa, untuk menghadapi apa yang kami hadapi dalam hidup kami pada saat ini, Bapa. Berikanlah kesembuhan kepada kami, Bapa. Bapa, kami berterima kasih karena kekuatan kami adalah daripada kamu, Bapa. Kami berterima kasih karena Bapa setia. Bapa, hari ini kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Bapa. Ambillah dan jadikanlah hidup kami. Jadikanlah hidup kami indah. Jadikanlah hidup kami satu terang pada dunia ini, Bapa. Kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara saya, Bapa. Kepada teman-teman saya, pada seluruh dunia, Bapa. Biarlah saya menyanyikan lagu puji syukur-Mu setiap hari dalam hidupku, Bapa. Biarlah mulut ini hanya memuji-Mu, Bapa. Biarlah mulut ini digunakan untuk memberikan pujian dan memberikan kata-kata bersyukur kepada-Mu, Bapa. Biarlah makan ini menengok kebaikan manusia, Bapa, kebaikan-Mu, Bapa. Biarlah kami berjalan ke arah-Mu, Bapa. Biarlah tangan ini memberkati yang lain, Bapa. Bapa, kami berterima kasih. Kami berterima kasih, Bapa. Bapa hadir bersama dengan kami pada hari ini. Urapilah kami dengan kasih-Mu, Bapa. Urapilah kami dengan Roh Kudus, Bapa. Kami serahkan hidup kami, Bapa. Tukarlah kami menjadi anak-Mu, Bapa, yang setia, Bapa. Bersihkanlah kami dari segala dosa kami, Bapa. Biarlah kami diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih, Bapa. Saya mendoakan untuk semua di sini, Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku. Jumpa lagi minggu depan. Shalom.